Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dari BKA 1 2018 dengan NIM 185000002. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPL yang saya buat. Saya akan menjelaskan tentang RPL yang saya buat. Di sini ada komponen dan bidang. Komponennya layanan dasar, bidangnya sosial. Topik yang saya gunakan yaitu pergaulan positif remaja zaman now. Jenis kelompoknya tertutup. Kelas atau semesternya kelas 10 semester genap. Durasi waktu yang saya gunakan 30 menit. Anggotanya 30 siswa satu kelas. Tujuan layanan ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Peserta didik memberikan contoh pergaulan positif remaja zaman now. Yang kedua, tujuan khusus. Peserta didik bisa menerapkan bergaul positif di masa remaja. Ada metode, alat, dan media. Metodenya luring. Alat atau media yang saya gunakan yaitu laptop, proyektor, video tentang pergaulan remaja, bisa berupa video animasi atau video singkat, pulpen, dan buku. Langkah-langkah kegiatan layanan yang A, tahap awal konseling. Yang pertama itu menerima secara terbuka dan mengucap salam serta terima kasih. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, perkenalan. Yang keempat, membina raport. Yang kelima, menyampaikan tujuan layanan serta kesiapan dari peserta didik dan membutuhkan waktu 5 menit. Yang B, tahap pertengahan atau tahap kegiatan. Yang pertama, menampilkan dan menjelaskan tentang pergaulan positif remaja zaman now. Yang kedua, sesi tanya jawab dengan mempersilahkan anggota saling mengemukakan pendapat mengenai topik tersebut. Yang ketiga, mengarahkan langkah apa yang akan diambil anggota selanjutnya dan membutuhkan waktu 20 menit. Yang C, tahap akhir atau tahap tindakan. Yang pertama, memberikan kesempatan peserta didik dalam mengemukakan pendapat tentang kegiatan ini. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk bagaimana rasanya habis mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, anggota mengemukakan kesan dan menilai kemajuan masing-masing. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Yang keempat, salam. Dan membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ada dua, yaitu yang pertama evaluasi proses. Mengamati proses layanan selama peserta didik mengikuti konseling. Yang kedua ada evaluasi hasil. Mengetahui dampak positif atau perubahan sikap peserta didik saat mengikuti proses konseling. Dan setelah melakukan proses konseling dengan menggunakan layanan tersebut. Terima kasih. Hai teman-teman, aku sekarang lagi bingung bagaimana cara bergaul yang sehat. Karena yang kita ketahui pada zaman now, banyak sekali dampak-dampak buruk yang terjadi pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada topik hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pergaulan positif remaja zaman now. Pergaulan yang positif atau yang sering disebut pergaulan sehat. Nah, di sini pergaulan sehat merupakan proses menjalin hubungan sosial yang dilakukan antar individu atau individu dengan kelompok yang dilakukan secara sadar. Untuk menciptakan pergaulan yang sehat, ada beberapa prinsip yang harus dijalin dengan hubungan pertemanan. Yang pertama, memiliki kesadaran untuk beragama, mengetahui batas perilaku yang baik dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua, menanamkan serta mengembangkan sikap kesetiakawanan. Dan yang terakhir, memilih serta menjalin hubungan dengan teman yang baik. Nah, di sini dalam pergaulan positif remaja memiliki dampak yang positif. Yang pertama, menjalin pergaulan sehat bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua,
memiliki hubungan positif dengan teman, serta bisa meningkatkan kebahagiaan dan wawasan untuk menambah ilmu. Dan yang ketiga, pergaulan sehat bisa membuat seseorang lebih mudah menentukan tujuan hidupnya. Apa kalian tahu pergaulan tidak sehat itu seperti apa? Oke, pergaulan tidak sehat lebih disering dengan pergaulan bebas, yang artinya melewati batas-batas norma yang ada. Tahukah kamu apa itu pergaulan bebas? Nah, di sini pergaulan bebas merupakan proses penjalinan hubungan sosial dengan individu atau kelompok yang melebihi norma berlaku atau merupakan perilaku yang menyimpang. Adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja, yaitu yang pertama, rendahnya kontrol diri, yang kedua, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, yang ketiga, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, yang keempat, gaya hidup yang kurang baik, yang kelima, rendahnya taraf pendidikan keluarga, dan yang keenam, keadaan lingkungan keluarga. Jadi itu semua dapat berpengaruh ya. Nah, di sini ada dampak dari pergaulan bebas ya. Yang pertama ada hamil di luar nikah. Yang kedua ada penggunaan narkoba pada remaja. Dan yang terakhir ada tawuran yang dilakukan oleh remaja. Nah, di sini ada cara menanggulangi pergaulan bebas. Yang pertama ada hindari menonton konten pornografi. Yang kedua, memilih lingkungan pertemanan yang baik. Yang ketiga, menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif, misalnya mengembangkan bakat atau berolahraga. Dan yang terakhir, menambah wawasan serta pengetahuan khusus tentang dampak pergaulan bebas. Nah, di sini kalian udah tahu kan bagaimana buruknya pergaulan bebas? Pergaulan bebas harus dihindari karena membawa dampak buruk, baik dalam bidang kesehatan ataupun dalam bidang pendidikan. Ayo hindari pergaulan bebas dan lakukan kegiatan positif. Nah, di sini ada beberapa tips untuk mengisi waktu luang kalian. Contohnya seperti mengikuti kegiatan. Semisal mengikuti kegiatan keagamaan yang sesuai dengan agama yang kalian anut, yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara intensif dapat dilakukan dengan aktif terjun kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang kalian anut. Yang kedua ada kegiatan Karang Taruna. Nah, di sini Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadai kegiatan pemuda atau pemudi atau remaja yang ada di lingkungan pemukiman di bawah pemerintahan desa. Melalui Karang Taruna, inilah anak mengenai kemajemukan masyarakat di lingkungannya. Melalui Karang Taruna inilah anak dipupuk untuk memiliki sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, ada kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan masyarakat luas terhadap berbagai macam kegiatan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, melalui kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, anak dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam merupakan media yang tepat bagi remaja yang senang berpetualang dan mencari tahu mengenal rahasia alam secara langsung. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tersebut, remaja harus pintar dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang telah merusak akidah dan moral sebagai remaja di negeri ini. Oleh karena itu, remaja itu perlu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti halnya yang positif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.